Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu yang ambil bagian dalam doa puasa Daniel. Biarlah kekuatan yang baru, kesehatan yang baru turun atas setiap kami. Kami boleh menyelesaikan doa puasa Daniel ini dengan cara yang luar biasa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Kami membutuhkan firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, firman yang menghidupkan, firman yang membebaskan setiap kami di dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga dan pernikahan. Berkati hari ini Tuhan umat-Mu yang sedang berdoa untuk karir, pekerjaan, bisnis, dan keuangan. Tidak seorang pun umat-Mu yang berkekurangan. Kami percaya roti dalam tempayan tidak akan habis. Amin. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Kami percaya penyediaan Allah yang tak terbatas, penyediaan Allah yang supernatural terjadi atas umat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami menerima kemenangan yang luar biasa. Kami menerima penyediaan Allah yang supernatural yang tak terbatas dalam hidup kami dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Bagi-Mu segala kemuliaan, segala pujian, hormat dan kejayaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kita boleh mengikuti doa puasa Daniel secara luar biasa. Saudaraku gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, keuntungan hidup dalam kekudusan. Saudaraku, keuntungan hidup di dalam kekudusan. Saudara gereja Tuhan, dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, Allah kita adalah Allah pemberi upah. Saudaraku, Ibrani 11 ayat ke-6, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya, haleluya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Amin. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Garis bawahi gereja Tuhan, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Oleh karena itu gereja Tuhan, tema khotbah saudaraku pagi hari yang luar biasa ini, keuntungan hidup di dalam kekudusan. Yang pertama, saudaraku, kekudusan adalah akses untuk menerima pewahyuan yang mendatangkan terobosan yang supernatural. Saudara gereja Tuhan, setiap pewahyuan yang benar mengubah level hidup seseorang. Dalam 2 Korintus 3:18, saudaraku, Anda dan saya yang percaya kepada Yesus akan diubahkan serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus, supaya engkau dan saya menerima kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Dan kemuliaan yang ada padamu, saudaraku, semakin hari semakin bertambah besar. Amin. 2 Korintus 3 ayat 18. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Amin. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Anda dan saya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Dan saudaraku, engkau dan saya diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. dalam kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini kekudusan, berjalan dalam kekudusan, keuntungan hidup dalam kekudusan. Yang pertama, waktu engkau dan saya berkomitmen untuk saudaraku berjalan dalam kekudusan, maka saudaraku, kekudusan saudaraku adalah akses untuk menerima pewahyuan yang mendatangkan adanya breakthrough dalam hidup Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, dalam Mazmur 25:14, Tuhan itu memberitahukan perjanjiannya. Tuhan itu memberitahukan rahasia-rahasianya. Kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Dia. Kepada orang yang membenci dosa, membenci kejahatan. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Amin. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan saudaraku, rahasia-rahasianya diberitahukannya kepada mereka. Maka kepada murid-murid dalam Markus 4 ayat 11, kepada murid-murid, kepada Simon Petrus, kepada Yakobus, kepada Yohanes, Tuhan memberitahukan rahasia kerajaan Allah.
Tetapi kepada orang banyak tidak. Markus pasal 4 ayat yang ke-11. Haleluya. Markus 4 ayat yang ke-11. Amin. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kepada orang-orang luar disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Mengapa? Ayat selanjutnya 12. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Ada orang-orang melihat tapi tidak menanggap. Sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ada orang mendengar tapi tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapatkan ampun. Gereja Tuhan, saya ingat, saudaraku, bahwa 21 Desember 97, saya adalah orang lumpuh yang terbaring di tempat tidur selama kurang lebih 6 bulan. Tapi gereja Tuhan, waktu saya, saudaraku, membaca Alkitab secara pribadi, saya, saudaraku, mendapatkan pengertian bahwa kesembuhan ilahi adalah berkat Tuhan dalam hidup saya. Kemudian gereja Tuhan, waktu saya mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, bagaimana Yesaya 53, 4 dan 5, Matius 8, 16, 17, 1 Petrus 2, 24, saudaraku, memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa bilur-bilur Yesus itu adalah rahasia untuk kita berjalan di dalam kekudusan, di dalam kesembuhan. Saudara gereja Tuhan, oleh karena itu Amsal 1 ayat 23, kalau engkau dan saya takut akan Tuhan, berpaling kepada Tuhan, berjalan dalam kekudusan, maka Tuhan akan memberitahukan isi hatinya kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Amsal 1 ayat 23. Amsal 1 ayat 23. Amin. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini dimanapun Anda berada, saudaraku, Tuhan itu mencurahkan isi hatinya kepadamu. Amin. Tuhan itu, saudaraku, memberitahukan saudaraku perkataan-perkataannya kepada saya dan saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan, kekudusan adalah kunci untuk menerima jawaban doa. Mazmur 66 ayat 18 dan 19. Gereja Tuhan, pastikan bahwa pokok-pokok doa yang Anda bawa selama 21 hari ini, saudara dan saya akan mendapatkan jawaban doa yang luar biasa. Amin. Mazmur 66 ayat 18 dan 19. Haleluya. Mazmur 66 ayat 18 dan 19. Amin. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ia telah mendengarkan doa yang kita ucapkan. Gereja Tuhan, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudaraku, banyak orang berdoa, tidak ada tanda jawaban doa. Saya ulangi, banyak anak Tuhan berdoa, tapi tidak ada tanda jawaban doa. Saudaraku, mengapa? Karena ada kejahatan, ada dosa yang disembunyikan. Ingat Bapak Ibu gereja Tuhan, bagaimana Yosua dan umat Israel mengalami kekalahan, dipermalukan. Kenapa? Karena ada dosa Akan yang belum dibereskan. Tapi ketika dosa Akan dibereskan, saudaraku, apa yang terjadi? Saudaraku, kemenangan yang luar biasa turun atas Yosua dan seluruh atas umat Israel. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Poin yang kedua, jawaban doa akan datang kepada orang yang berjalan di dalam kekudusan. Karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi penghalang adalah segala dosa dan segala kejahatan kita. Oleh karena itu dalam Amsal 28 ayat 13, Tuhan mau hari ini engkau dan saya mengakui dosamu di hadapan Tuhan, maka engkau dan saya akan memperoleh keberuntungan yang datangnya dari Tuhan. Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat yang ke-13. Amin. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Kalau ada orang menyembunyikan pelanggarannya di hadapan Tuhan, maka orang ini tidak akan pernah beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tetapi siapa mengakui dosanya, mengakui pelanggarannya, maka orang ini akan disayangi oleh Tuhan. Pertanyaan saya hari ini, berapa banyak Bapak Ibu, saudaraku dan saya, engkau dan saya memperoleh keuntungan dari Tuhan? Boleh angkat tangan. Berapa banyak saudara dan saya disayangi oleh Tuhan? Saudaraku, yang kedua, akui, saudaraku, dosamu di hadapan Tuhan, akui kelemahanmu di hadapan Tuhan, dan mintalah darah Yesus menguduskan Anda dengan sempurna, dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang kedua, yang ketiga, kekudusan mendatangkan pengurapan yang baru kepada saya dan saudara. Saudaraku gereja Tuhan, kekudusan mendatangkan pengurapan yang baru kepada saya dan saudara. Kekudusan mendatangkan pengurapan yang menghancurkan setiap kuk. Saudara gereja Tuhan, haleluya.
engkau dan saya, haleluya, akan menerima pengurapan saat engkau dan saya berbalik kepada Tuhan. Lukas 5 ayat 37 sampai 39, bahwa minyak yang baru ditaruh dalam kirbat yang baru. Tidak peduli seberapa kuat engkau menangis sampai engkau menyiapkan kirbat yang baru, maka anggur yang baru tidak akan pernah datang. Maka Lukas pasal 5 ayat 37 sampai 39. Lukas 5 ayat 37 sampai 39. Amin. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Alkitab mengatakan bahwa anggur yang baru akan mengoyakkan kantong yang lama yang tua itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Anggur yang baru akan terbuang, kantong yang lama akan hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Gereja Tuhan, anggur yang baru harus disimpan dalam kirbat yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Gereja Tuhan, anggur yang baru disimpan dalam kirbat yang baru. Saudaraku, dalam 2 puasa Daniel selama 21 hari ini, sebetulnya secara rohani, engkau dan saya sedang mempersiapkan kirbat yang baru. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan dalam 2 puasa Daniel ini, Dalam 2 puasa Daniel ini, saya sedang mempersiapkan saya sedang mempersiapkan kirbat yang baru kirbat yang untuk menerima Untuk anggur menerima yang anggur yang baru. Gereja Tuhan. Maka dalam 2 puasa Daniel ini, siapkan Bapak Ibu gereja Tuhan, hati saudara yang baru. Amin. Haleluya. Siapkan hati saudara yang baru. Karena gereja Tuhan, waktu engkau dan saya bertobat sungguh-sungguh, berpaling kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka pengurapan yang baru akan turun kepadamu. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, dalam Mazmur 92 ayat yang ke-11, engkau dan saya akan dituangi dengan minyak yang baru. Amin. Tuhan akan membuat tandukmu akan meninggi. Mazmur 92 ayat yang ke-11. Mazmur 92 ayat yang ke-11. Amin. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Saudaraku gereja Tuhan, ada hubungan antara pengurapan dengan peninggian. Katakan ada hubungan Ada hubungan. antara pengurapan Ada antara pengurapan dengan peninggian. dengan peninggian. Amin. Saudara gereja Tuhan, Tuhan akan membuat tandukmu meninggi. Tuhan akan membuat kekuatan Anda semakin lama semakin kuat. Gereja Tuhan, hal itu dimungkinkan ketika engkau dan saya menerima minyak yang baru. Amin. Itulah sebabnya dalam kitab Pengkhotbah, biarlah selalu putih pakaianmu, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Saudara, kalau kita berkata dalam kitab Pengkhotbah, biarlah selalu putih pakaianmu, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Gereja Tuhan, pengurapanlah yang membuat kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Kalau orang telah ditinggalkan oleh Roh Allah, kalau orang telah ditinggalkan oleh pengurapan, saudara gereja Tuhan, maka keberadaan orang itu akan seperti Saul. Alkitab berkata Saul awalnya diurapi, tapi semenjak Roh Allah, semenjak pengurapan meninggalkan dia, saudaraku, Saul semenjak itu tidak lagi pernah dicatat dia mengalami kemenangan. Soalnya, kalau saudara memperhatikan baik-baik, semenjak Saul ditinggalkan oleh Roh Allah, semenjak Saul ditinggalkan oleh pengurapan, maka Alkitab tidak pernah mencatat keberhasilan daripada Saul. Oleh karena itu gereja Tuhan, pentingnya engkau dan saya berjalan dalam kekudusan, karena kekudusan mendatangkan pengurapan yang baru. Saudara, perhatikan dalam Mazmur 92. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-13, engkau dan saya akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma tidak mengenal musim kering. Pohon korma, dia berbuah di segala musim. Musim kekeringan akan berhenti dalam hidupmu. Amin. Akan berakhir dalam hidupmu. Amin. Waktu engkau dan saya menerima pengurapan yang datang dari Tuhan. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Amin. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar, orang yang hidup dalam kekudusan akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Engkau dan saya yang ditanam di pelataran Allah kita akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua pun mereka masih gemuk dan masih segar. Gereja Tuhan, maka lihat, semua orang-orang yang diurapi dalam Alkitab di masa tua, saudaraku, mereka mengakhiri, saudaraku, mereka masih melakukan perkara-perkara yang besar. Sebutlah seperti Musa. Musa, Alkitab berkata umur 120 tahun, kekuatannya belum hilang, matanya belum pudar. Sebutlah seperti Kaleb, saudaraku, dia berkata bahwa berikan aku pegunungan, karena kekuatanku hari ini masih sama seperti kekuatanku ketika saya 40 tahun yang lalu. Amin. Gereja Tuhan,
Saudaraku, saya berdoa dalam nama Yesus, terimalah pengurapan yang baru yang datang dari Tuhan. Amin. Gereja Tuhan, ketika engkau dan saya diurapi, maka perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau dan saya diurapi, maka hidupmu akan seperti orang benar. Orang benar akan seperti pohon korma. Apa artinya? Pohon korma tidak mengenal musim kering. Di segala musim, pohon korma selalu berbuah. Angkat tangan saudara. Musim kekeringan dalam hidupmu harus berakhir. Amin. Akan berhenti dalam nama Yesus. Amin. Inilah waktunya, di masa-masa yang sulit sekalipun, umat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, engkau dan saya berbuah yang lebat. Haleluya. Engkau diberkati secara dahsyat dan luar Amin, biasa. amin, amin. Yang ketiga, yang keempat, kekudusan mendatangkan kesehatan ilahi. Saudara gereja Tuhan, maka Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua, kalau engkau dan saya takut akan Tuhan, maka bagimu akan terbit surya kebenaran. Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua. Maleakhi 4 ayat yang kedua. Amin. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Tetapi kamu yang takut akan namaku, yang berjalan dalam kekudusan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan kesembuhan pada sayapnya. Pertanyaan saya, kepada siapakah terbit surya kebenaran? Kepada siapakah saudaraku, haleluya, terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya? Alkitab berkata, kepada orang yang takut akan Tuhan. Gereja Tuhan. Maka Mazmur 107, mengapa banyak sakit penyakit terjadi? Mazmur 107 ayat 17 menjelaskan, karena ada orang-orang menjadi sakit oleh karena kelakuannya yang selalu berbuat dosa dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Oleh karena itu gereja Tuhan, dalam Markus 2 ayat yang kelima, dikatakan saudaraku, ada orang lumpuh. Dan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, hai anakku, dosamu diampuni. Markus 2 ayat yang kelima. Haleluya, haleluya. Ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Markus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Markus 2 ayat yang kelima. Amin. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. gereja Tuhan, satu orang ini, saudaraku, sakit orang ini, dalam Markus 2 ayat yang kelima jelas adalah produk daripada dosa. Tidak semua sakit adalah produk dosa, tidak semua. Tetapi dalam Markus 2 ayat yang kelima, Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, hai anakku, dosamu diampuni. Saudaraku, setelah itu, setelah dosanya dibereskan, apa yang terjadi saudaraku? Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Seketika orang itu bangun, mengangkat tempat tidurnya, pergi keluar di hadapan orang itu. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Ketika saudaraku dosanya dibereskan, maka seketika terjadi perubahan yang luar biasa. Amin. Saya ulangi, ketika dosanya dibereskan, maka seketika terjadi saudaraku perubahan yang luar biasa. Saudara, kesehatan ilahi turun kepada orang lumpuh ini ketika terjadi pemberesan dosa. Itulah sebabnya Yakobus berkata, saling mengaku dosalah kamu, supaya kamu menjadi apa? Sembuh. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Poin yang keempat, haleluya. Saya berdongkol dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Poin yang keempat gereja Tuhan, haleluya, bahwa kekudusan, haleluya, mendatangkan saudaraku, haleluya, kesehatan ilahi dalam hidup saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Maka gereja Tuhan dimanapun Anda berada, saudaraku, jangan main-main dengan dosa. Karena ketika engkau dan saya berjalan di dalam kekudusan, maka umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya, haleluya, kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi akan datang kepada saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yang kelima gereja Tuhan, saya berdoa saudaraku, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, yang kelima, kekudusan mendatangkan promosi ilahi. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8, saudaraku, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, sehingga saudaraku, haleluya, ia dapat mengakses rahasia Allah dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Haleluya. Daniel 1 ayat yang ke-8. Amin, haleluya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dan dengan anggur yang biasa diminum raja. dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, Amin. supaya dia tidak usah menajiskan dirinya. Gereja Tuhan, Daniel 1 ayat 8 menjelaskan bagaimana Daniel berkomitmen untuk tidak menajiskan diri. Angkat tangan saudara, katakan, saya berkomitmen Saya berkomitmen dalam 2 puasa dalam Daniel 2 ini puasa Daniel untuk tidak menajiskan diri saya diri saya sepanjang tahun 2023 tahun ini. 2023 ini. Saudaraku, apa dampak yang terjadi waktu engkau dan saya, saudaraku, berkomitmen
untuk tidak menajiskan diri. Dalam Daniel 2 ayat 19, saudaraku, kita melihat, saudaraku, bagaimana saudaraku raja pun sujud menyembah kepada Daniel. Haleluya. Raja, Alkitab berkata, dia sujud menyembah kepada Daniel dalam Daniel 2 ayat 19. Daniel 2 ayat ke-19. Amin. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit, gereja Tuhan. Kepada Daniel disingkapkan rahasia kerajaan Allah. Pertanyaan saya, berapa banyak Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini? Rahasia kerajaan Allah akan diberitahukan kepadamu. Rahasia kerajaan Allah inilah yang membuat Daniel, saudaraku, menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Mendapat promosi yang tidak biasa datang dari Tuhan. Haleluya, amin. Daniel 2 ayat 46. Daniel 2 ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar. Sujudlah Raja Nebukadnezar Serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Amin. Berkatalah Raja kepada Daniel. Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Amin, amin, amin. Dan yang berkuasa atas segala raja. Amin. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Haleluya. Sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Amin. Lalu Raja memuliakan Daniel. Lalu Raja, perhatikan, memuliakan Daniel dan dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar. Dan dianugerahinya kepada Daniel banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Gereja Tuhan, Daniel dibuat menjadi penguasa. Dan Daniel menjadi kepala. Saudaraku, ada banyak orang ingin menjadi penguasa. Ada banyak orang ingin menjadi kepala. Tapi kunci untuk engkau dan saya diangkat Tuhan menjadi kepala, diangkat Tuhan engkau dan saya menjadi penguasa. Saudaraku, poin yang kelima, ambil komitmen untuk tidak menajiskan dirimu. Katakan haleluya. Maka Ulangan 28 ayat 13 itu akan terjadi dalam hidupmu. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan terus naik dan tidak turun. Kapan itu terjadi? Waktu engkau dan saya, saudaraku, berjalan dalam kekudusan. Maka dalam Daniel pasal 6 ayat 28, Daniel berkuasa di tanah pembuangan. Promosi dari satu level ke level berikutnya, bahkan ke level berikutnya, itu terjadi kepada Daniel. Dimulai dari Daniel pasal yang pertama ayat 18, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saudara gereja Tuhan, Daniel pasal 6 ayat 28, saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Daniel 6 ayat 29. Amin. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius. Saudaraku, Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman Raja Darius. Dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bagaimana Daniel, saudaraku gereja Tuhan, di 4 raja yang berbeda. Waktu rajanya Raja Nebukadnezar, waktu rajanya Raja Belsajar, waktu rajanya Raja Kores, waktu rajanya Raja Darius, di 4 raja yang berbeda. Dari satu level ke level berikutnya, ke level berikutnya, ke level berikutnya, ke level berikutnya, ke level berikutnya. Itu dimulai dalam Daniel 1 ayat ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Amin. Tema khotbah hari ini, keuntungan saudaraku berjalan dalam kekudusan. Keuntungan hidup di dalam kekudusan. Yang kelima, saudaraku, engkau dan saya akan menerima promosi ilahi. Angkat tangan saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, umat Tuhan yang mengikuti 2 puasa Daniel ini. Amin. Engkau dan saya akan menerima promosi yang tidak biasa. Akan ada kabar-kabar yang luar biasa. Akan ada kabar-kabar yang luar biasa. Amin. Umat Tuhan akan mengalami peninggian-peninggian yang tidak biasa. Promosi ilahi akan datang kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Maka Amsal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Amsal 14 ayat 34. Amsal 14 ayat 34. Amin. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Bapak Ibu, Anda lihat, satu bangsa bisa diangkat Tuhan ketika bangsa itu hidup dalam kebenaran. Bayangkan Bapak Ibu, bukan satu orang, satu bangsa, katakan satu bangsa. Satu bangsa. Kurang semangat, satu bangsa. Satu bangsa. Derajatnya diangkat oleh Tuhan. Ditinggikan oleh Tuhan. Ditinggikan oleh Tuhan. Tapi saudaraku, satu bangsa juga bisa hancur, bisa roboh
ketika gereja Tuhan satu bangsa itu, saudaraku, hidup di dalam dosa. Saya berdoa gereja Tuhan kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Perhatikan gereja Tuhan, haleluya. Ulangi lagi pasal 14 ayat 34, haleluya, amin. Daniel 14 ayat 34. Amin. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Tapi dosa adalah noda bangsa. Gereja Tuhan, pagi hari yang luar biasa ini, waktu engkau dan saya berkomitmen, saya mau hidup di dalam kebenaran, saya mau hidup di dalam kekudusan, maka gereja Tuhan, engkau dan saya akan diangkat Tuhan, engkau dan saya akan dimuliakan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang kelima, yang keenam, kekudusan mendatangkan kekayaan yang tetap, kekayaan yang permanen dalam hidup saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudaraku, Amsal 8 ayat 18, haleluya. Amsal 8 ayat yang ke-18. Amsal 8 ayat yang ke-18. Amin. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. juga harta yang tetap dan keadilan. Saudaraku, Tuhan tidak memberikan Anda kekayaan yang hanya bertahan 1 tahun. Saya ulangi, Tuhan tidak memberikan Anda kekayaan yang hanya bertahun 5 tahun. Saudaraku, ada banyak orang, saudaraku, waktu dia hidup, dia kaya. Setelah dia meninggal, anak cucunya menderita luar biasa. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya mengkonseling, ada orang-orang saudaraku, yang dulu ayah ibunya adalah penguasa, ayah ibunya begitu kaya. Tapi gereja Tuhan, ketika orang tuanya meninggal, saudaraku, terjadi pembalikan keadaan yang luar biasa. Anak-anaknya satu pun tidak ada yang berhasil, gagal luar biasa. Mengapa? Ketika saya mengkonseling, saya menemukan Bapak Ibu gereja Tuhan, dengarkan ini. Kekayaan yang berasal tanpa disertai dengan kekudusan dan kebenaran, itu sifatnya sementara. Ikuti saya, kekayaan tanpa disertai hidup dalam kebenaran, itu hanya sementara. Ulangi lagi, kekayaan yang diperoleh tanpa hidup takut akan Tuhan, itu hanya sementara. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tapi kalau kau dan saya, saudaraku, haleluya, seperti Abraham, Alkitab berkata, perhatikan dalam Kejadian 24 ayat yang pertama, Abraham sampai masa tua pun Abraham diberkati di dalam segala hal. Amin. Dan Abraham bisa mewariskan itu kepada Ishak, bisa mewariskan itu kepada Yakub, bisa mewariskan itu kepada keturunannya. Mengapa? Karena Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan. Kejadian 24 ayat yang pertama. Kejadian 24 ayat 1. Amin. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Amin. Serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin. Saudara gereja Tuhan, Abraham diberkati di dalam segala hal sampai masa tuanya. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, Tuhan tidak berlambat-lambat. Dia sedang membawa engkau pada suatu tujuan. Saya ulangi, Tuhan tidak berlambat-lambat. Dia sedang membawa Anda kepada satu tujuan. Amin. Engkau akan diberkati Tuhan di dalam segala hal. Oleh karena itu gereja Tuhan, jangan ambil jalan pintas. 2 Petrus 3:9, jangan ambil jalan pintas. Kesombongan kita yang terkadang membuat kita tidak mengerti jalan Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan cemas, haleluya. Jangan ambil jalan pintas. Jangan pernah engkau dan saya, saudaraku, haleluya, mencoba untuk saudaraku mengambil jalan pintas. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi dia sabar terhadap kamu. Tuhan itu sabar terhadap Petrus Salomoan. Tuhan itu sabar kepada saya dan saudara. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, Supaya jangan seorang pun yang binasa. melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya semua orang berbalik dan semua orang itu bertobat. Kejadian 14 ayat 23, Abraham berkata, tidak sehelai benang pun akan ambil, supaya jangan engkau berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kejadian 14 ayat 23, Abraham ketika ditawarkan oleh Raja Sodom kekayaan, saudara gereja Tuhan, Abraham tidak tergiur, tidak tergoda, tidak ambil jalan pintas. Saudaraku, Abraham tidak serakah. Abraham berkata dalam Kejadian 14 ayat 23. Kejadian 14 ayat 22, Amin. tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku bersumpah demi Tuhan pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. sepotong benang atau tali kasut pun tidak, Sepotong
tali benang dan tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Supaya Raja Sodom jangan berkata bahwa Raja Sodomlah yang membuat Abraham menjadi kaya. Gereja Tuhan, bayangkan ditawarin. Abraham gak minta loh, apalagi mencuri. Abraham ditawarin, tapi Abraham menolak. Gereja Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan, jangankan ditawarin, dicari sendiri, diambil sendiri, bahkan direncanakan. Gereja Tuhan, jangan lakukan hal-hal yang salah. Kalau engkau dan saya ingin bahwa kekayaan yang ada padamu sifatnya bukan sementara, tetapi itu engkau dan saya akan mewariskannya kepada generasimu. Karena kita berkata, baca buku Linda, bahwa orang yang benar akan meninggalkan harta benda kepada anak cucunya. Orang yang benar akan meninggalkan warisan. Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan warisan kalau itu bukan permanen? Haleluya, haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka sebagai anak-anak Tuhan, jangan tinggalkan hutang kepada anak cucumu. Sebagai anak-anak Tuhan, dengarkan ini. Tinggalkanlah warisan kepada anak cucumu. Sebab itu adalah janji Tuhan dalam hidupku dan dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Perhatikan, orang yang baik, orang benar meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Tetapi kekayaan orang berdosa diambil, artinya hilang, diberikan kepada orang yang benar. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tuhan mau hari ini kau dan saya belajar kepada Abraham, Kejadian 24 ayat 1. Abraham telah tua lanjut umur, diberkati Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Saudaraku ke gereja Tuhan, haleluya. Saya berdoa kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Ada hubungan antara takut akan Tuhan, anak cucumu akan perkasa di bumi, dan harta benda akan ada di dalam rumahmu. Amin. Mazmur 112 ayat 1 dan 3. Mazmur 112 ayat 1 dan sampai 3. Amin. Bahagia orang benar. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, Yang sangat suka kepada segala perintahnya. yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Harta dan kekayaan ada di dalam rumah orang benar. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Saya berdoa dalam nama Yesus, gereja Tuhan, kau dan saya, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang keenam, maka saudaraku, haleluya. Yang ketujuh, yang terakhir. Saudaraku, berapa banyak saudara yang mengikuti ibadah doa puasa Daniel ini? Pekerjaan-pekerjaan yang sangat mulia itu akan diberikan kepadamu. Pekerjaan yang nomor 1, bukan nomor 2, apalagi nomor 3. Alkitab berkata di dalam sebuah rumah ada perabot-perabot yang terbuat, yang nomor 1 terbuat dari emas dan perak, yang nomor 2 terbuat dari tanah. Saudaraku, tetapi orang yang mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam kekudusan akan dipandang layak oleh tuannya, dipergunakan untuk pekerjaan yang sangat mulia. Haleluya. 2 Timotius 2 ayat 20. 2 Timotius 2:20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, Dalam rumah yang besar bukan terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. ada yang terbuat dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, Perhatikan nih, ada yang pertama yaitu dari emas dan perak untuk maksud yang mulia. dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Yang kedua dipakai itu juga untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, Jikalau ada orang yang mau menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Anda dan saya tahun 2023 ini akan diberkati oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang sangat mulia. Ia dikuduskan, Saudara yang berjalan dalam kekudusan akan dikuduskan oleh Tuhan. dipandang layak untuk dipakai tuannya, Yang kedua, engkau dan saya dipandang layak. Amin. Saudaraku, dipandang layak, cocok. Haleluya, amin. dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Disediakan untuk pekerjaan yang sangat mulia. Saudaraku, saya ingat ayat ini Bapak Ibu. Pertama sekali ayat ini saya renungkan. Saudaraku, beberapa tahun, lebih tepatnya puluhan yang lalu,
waktu saya baca ayat ini. Itu saya simpan dalam hati saya. Ketika pertama sekali saya terhubung kepada ayat ini, bahwa di dalam rumah ada perabot yang nomor 1 terbuat dari emas dan perak untuk maksud yang mulia, tapi yang kedua untuk maksud yang kurang mulia. Saya berkomitmen dalam hati saya, Tuhan, saya mau Engkau memakai hidup saya. Dan semenjak saya berkomitmen untuk berjalan dalam kekudusan, saya melihat dengan mata jasmani bagaimana promosi, bagaimana perluasan pelayanan, bagaimana berkat-berkat itu mengalir begitu mudah dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Berapa banyak saudara dan saya mau dikuduskan, dipandang layak oleh Tuhan, Amin. dan dipakai untuk pekerjaan yang sangat mulia, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada cara lain. Amin. Hiduplah di dalam kekudusan. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu. Tuhan berkati umat-Mu. Biarlah kami ambil komitmen hari ini. Ampuni segala dosa kami. Mari minta ampun Bapak Ibu. Minta ampun sekarang. Kalau ada dosa, ada kejahatan. Mazmur berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudaraku, bereskan. Bereskan kalau ada dosa, ada pelanggaran, ada kejahatan. Bereskan supaya ini tidak menghalangi engkau dan saya menerima berkat selama doa puasa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah darah Tuhan Yesus menguduskan hati saudara dan saya. Dan darah Yesus mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya roti di tanganmu adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus? Amin. Makan itu dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Amin. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Haleluya. Mari mengucap syukur. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku diperbuat baik kamu. Perbuatlah di peringatan akan aku. Apakah engkau percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Minum dengan iman. Haleluya. Amin. Mari mengucap syukur. Doa dalam bahasa roh. Ambil waktu. Doa dalam bahasa roh 1 menit. Hora laba shikataka ya laba shikataka. Hora laba shikataka. Minta ampun. Kalau ada dosa, haleluya, minta ampun di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan hati kita. Karena dosa adalah penghalang. Kejahatan adalah penghalang. Minta ampun sama Tuhan. Biarlah selalu putih pakaianmu. Jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Biarlah hari ini Tuhan yang membuat tandukmu meninggi dan menuangi engkau dengan minyak yang baru. Biarlah Tuhan menuangi umatnya hari ini dengan minyak yang baru. Biarlah Tuhan dari sorga melalui rohnya yang kudus menuangi Anda dan saya dengan minyak yang baru. Dengan minyak yang baru. Tuhan membuat tandukmu meninggi dan Tuhan menuangi engkau dengan minyak yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan membawa persembahan kami. Persembahan persepuluhan kami. Persembahan syukur kami. Kami boleh memberi. Karena kami percaya. Tuhan, persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Amin. Persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata. Amin. 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 Bapak Ibu gereja Tuhan, bawa persembahan saudara dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Percaya, saudara gereja Tuhan, waktu Anda dan saya menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan, saudara gereja Tuhan, Anda menjadi, saudaraku, haleluya, alat yang dipakai oleh Tuhan untuk perluasan kerjaan Allah. Saya percaya, saudaraku, bisnismu akan diberkati, pekerjaan, karir, keuangan saudara akan diberkati Tuhan. Percaya tahun 2023 ini, haleluya, haleluya, roti dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak dalam buli-bulimu tidak akan pernah berkurang. Saudaraku, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saudaraku, mari terus ikuti doa puasa Daniel ini. Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, Bapak Ibu, beberapa pengumuman. Yang pertama, kita ada ibadah saudaraku di Malaysia, di Miri. Bagi Bapak Ibu yang di Miri yang mendengarkan khotbah ini, silakan hadir di sana. Bapak Ibu, kita akan ada ibadah 2 hari. Saudaraku, kalau ada yang sakit, silakan dibawa. Saya percaya kuasa kesembuhan akan mengalir dengan dahsyat dan luar biasa. Pengurapan Tuhan, kuasa Allah akan dinyatakan di sana. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa setiap hari Kamis ada ibadah tunas remaja dan setiap hari Sabtu ada ibadah dewasa muda. Doa Fajar berjalan dahsyat dan luar biasa. Terakhir satu lagi, kita ada wisata rohani Bapak Ibu. Desember kemarin kita ke Israel, Januari juga kita ke Israel. Nah, saudaraku, Juni ini, tanggal 28 Juni sampai tanggal 6 Juli, kita ada wisata rohani. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung,
silakan mendaftar. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.